Berhenti nabung 20.000 sehari, cuman buat nggak beli kopi. Itu nggak bakal bikin kamu kaya, cuma bikin hidup kamu makin menderita sambil tetap miskin. Kita hidup di zaman di mana banyak orang bangga karena berhasil ngirit. Ngirit makan, ngirit jalan, ngirit hiburan, ngirit kopi, ngirit kebahagiaan. Tapi lucunya, mereka nggak pernah bertanya, kenapa gue harus hidup sesusah ini cuma untuk bertahan hidup. Sekarang coba lihat konten finansial di internet. Cara hemat 10.000 sehari, stop beli kopi, stop nongkrong, masak mie sendiri, jangan beli ini, jangan beli itu. Lama-lama hidup jadi kaya hukuman. Dan masalahnya bukan hematnya. Hemat itu bagus, tapi banyak orang terlalu fokus memotong pengeluaran kecil sampai lupa membesarkan pemasukan. Mereka sibuk menyelamatkan recehan, padahal kapal mereka bocor besar. Dulu, aku juga pernah begitu. Aku bangga banget waktu berhasil hemat. Naik motor kepanasan, nolak nongkrong, ngitung diskon receh, takut beli kopi 25.000. Aku pikir, semakin pelit aku hidup, semakin dekat aku dengan kekayaan. Tapi kenyataannya, saldo rekeningku tetap kecil. Karena masalah sebenarnya bukan aku terlalu boros. Masalahnya, penghasilanku terlalu kecil, dan itu tamparan paling menyakitkan. Karena selama ini, aku sibuk memotong ranting, padahal akar masalahnya nggak pernah disentuh. Aku harus berhenti hidup cuma buat bertahan. Aku harus mulai mencari cara untuk berubah. Ini yang jarang dibahas. Kadang, gaya hidup terlalu hemat bisa jadi tanda poverty mindset. Mindset kekurangan, takut keluar uang, takut ambil risiko, takut investasi diri, takut mencoba. Akhirnya, hidup cuma muter di gimana caranya jangan keluar uang, bukan gimana caranya menghasilkan lebih banyak uang. Dan itu beda jauh. Orang miskin sering diajarkan, hematlah. Tapi orang kaya berpikir, gimana caranya income gue naik 10 kali lipat. Makanya, ada orang debat 5.000 buat parkir. Tapi gak pernah belajar skill baru selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, aku sadar, aku bisa hidup super hemat selama 10 tahun dan tetap kalah sama orang yang skillnya naik setiap tahun. Karena di dunia sekarang, skill dibayar mahal, value dibayar mahal. Kemampuan menyelesaikan masalah dibayar mahal, bukan kemampuan bertahan lapar. Dan sejak saat itu, aku mulai berhenti terlalu terobsesi menghemat recehan. Aku mulai pakai uang untuk belajar, beli buku, ikut kelas, bangun koneksi, upgrade skill, dan membuka peluang baru. Karena ternyata investasi terbaik bukan deposito, bukan tabungan, tapi versi dirimu yang lebih mahal. Bayangin ada dua orang. Orang pertama, hemat mati-matian, ngirit kopi, ngirit bensin, ngirit semua hal. Dia berhasil hemat 2 juta rupiah per bulan. Orang kedua, fokus belajar skill selama 2 tahun. Income-nya naik dari 4 juta jadi 15 juta. Sekarang coba pikir, siapa yang hidupnya berubah lebih cepat? Kadang, masalah finansial bukan karena terlalu banyak keluar uang, tapi karena kapasitas diri belum cukup besar. Jadi, tingkatkan diri, perbesar value, perbanyak peluang. Uang akan mengikuti, karena di dunia ini, yang dibayar mahal bukan kemampuan bertahan lapar, tapi kemampuan menyelesaikan masalah. Ini bukan berarti kamu harus boros. Bukan berarti semua uang dihabiskan. Hemat tetap penting, tapi jangan sampai hidupmu habis hanya untuk bertahan. Karena tujuan finansial bukan sekadar tidak miskin, tapi punya kebebasan hidup. Dan kebebasan itu jarang datang dari menghemat recehan. Kebebasan biasanya datang dari value yang terus bertumbuh. Jadi, jalani hidup yang seimbang. Hemat dengan bijak, investasi pada diri, tingkatkan value. Bangun peluang. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling hemat, tapi tentang siapa yang paling siap menjadi lebih hebat. Jangan cuma bertahan hidup, bertumbuhlah dan nikmati prosesnya. Jadi, mulai hari ini, jangan cuma tanya, apa yang bisa gue hemat? Tapi tanya juga, apa yang bisa gue pelajari supaya hidup gue naik level? Karena mungkin yang bikin kamu tetap miskin bukan kopi 20.000 itu, tapi karena selama ini, kamu terlalu sibuk menghemat sampai lupa membesarkan diri sendiri. Investasi terbaik bukan tabungan,
bukan deposito, tapi versi dirimu yang lebih mahal. Dunia nggak memberi hadiah untuk orang yang paling hemat, tapi untuk orang yang paling bernilai. Jadi, berhentilah hidup terlalu hemat dan mulailah hidup untuk tumbuh. Karena hidup bukan cuma tentang bertahan, tapi tentang menjadi alasan hidupmu lebih berarti.